Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah ada untuk mengajar setiap kami. Bagi roh-Mu di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Begitu juga yang ada di online. Saya percaya dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati. Kita cepat saja karena waktu mengejar kita. Tema pada malam hari ini berbicara tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Haleluya, puji Tuhan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Berbicara tentang masalah kebutuhan. Sebetulnya kalau saya boleh ceritakan bagaimana kebutuhan yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Dan banyak orang Kristen mencari yang namanya keinginan. Sebetulnya yang keinginan ini yang hanya sementara. Tetapi yang masalah kebutuhan itu kita akan bawa sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat yang ke-33, di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, ini berbicara tentang masalah kebutuhan. Berbicara tentang masalah kebutuhan, sedangkan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara tentang keinginan, gitu. Jadi saudara bisa nangkap firman Tuhan ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini berbicara tentang kebutuhan. Banyak orang mengalami persoalan, banyak orang mengalami masalah, tetapi kenapa sudah berapa kali didoakan enggak sembuh-sembuh? Karena Tuhan merindukan bahwa dia bisa dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya supaya dia dipulihkan yang ada di dalam dulu. Gitu. Dulu saya mengalami penyakit yang namanya COVID-19. Saya hitung 3 bulan saya baru disembuhkan. Bayangkan saudara. Padahal keinginan saya 2 hari 3 hari lah sudah cukup lah Tuhan. Waduh enggak enak saudara. Mengalami yang namanya penyakit COVID-19 itu luar biasa COVID. Wah, nggak enak. Sakit semua badan, panas, tinggi, luar biasa. Dan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh saya seolah-olah ditusuk dan seperti bisul dan sakit, nggak bisa tidur dan segala macam. Dan saya berdoa sama Tuhan, banyak kali berdoa nggak disembuhkan sama Tuhan. Bahkan di satu rumah sakit, di situ juga, ya boleh dibilang belum sembuh tapi udah sehat. Tapi bisa mengalami yang namanya luar biasa sakitnya. 24 hari saya sakit bertahan di dalam penyakit yang ada dalam tubuh saya. Tapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kenapa waktu itu Tuhan belum sembuhkan? Karena Tuhan sedang menggenapi kebutuhan yang ada di dalam. Disitulah saya mulai ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah sudah mau mati, saudara. Tuhan, ampuni saya dulu begini. Saudara tahu, itu kebutuhan kita. Sampai kepada kekekalan. Kalau namanya kesembuhan itu bisa saja 2 hari 3 hari sudah disembuhkan Tuhan. Tapi untuk apa? Disembuhkan Tuhan. Tapi dalamnya kebutuhan kita belum diselesaikan. Nah itu dia. Saya berpikir dan saya merenungkan. Tuhan, pulihkan saya. Pulihkan dan sembuhkan saya dari dalam. Dalam ini Tuhan sembuhkan. Saya dulu seperti ini. Saya dulu seperti ini. Saya mau bertobat. Ini namanya kebutuhan, saudara. Jadi berbicara tentang namanya kebutuhan. Di sini berbicara keselamatan hidup. Itu kebutuhan. Berbicara tentang kebutuhan itu pengampunan. Berbicara tentang kebutuhan itu pertobatan. Berbicara tentang kebutuhan itu pemulihan. Berbicara tentang menjadi dewasa di dalam Tuhan itu kebutuhan. Berbicara juga untuk lifestyle, gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan itu juga adalah kebutuhan. Bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa waktu dia mengalami masalah, di situ dia mulai intim dengan Tuhan. Di situ dia mulai dekat dengan Tuhan. Mulai dekat memuji dan menyembah Tuhan. Karena ada masalah. Tetapi ada juga orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena gara-gara masalah. Tetapi yang Tuhan inginkan disembuhkan dulu yang dari dalam.
Disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Untuk apa kita cepat-cepat disembuhkan dari segala penyakit kita, tetapi dalamnya belum disembuhkan? Karena hidup ini hanya sementara di bumi ini. Kalau saudara hanya fokus kepada keinginan supaya saudara mengalami keajaiban Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami berkat Tuhan. Kalau cuma itu yang kita pikirkan ikut Yesus, dalamnya belum selesai. Untuk apa semuanya menjadi sia-sia? Jadi berbicara tentang kebutuhan adalah keselamatan. Berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang pemulihan, berbicara tentang gaya hidup kita. Kalau gaya hidup berbicara tentang lifestyle, berbicara tentang gaya hidup, itu di dalam itu nagih di dalam. Tapi kalau keharusan, banyak orang Kristen hanya di level yang namanya keharusan. Seperti anak kecil disuruh, Dedek harus mandi, Dedek harus minum, Dedek harus cepat tidur. Diharus-haruskan seperti anak kecil. Nah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang keharusan. Kebanyakan kita kan baca firman karena diharuskan. Nah, yang seperti ini kita bisa yang namanya capek, yang namanya berontak, yang namanya lupa. Itu yang level keharusan. Kalau berbicara tentang gaya hidup, itu keluar dari dalam. Sekalipun dia capek, dia bisa doa pagi saat teduh. Sekalipun dia malas, dia bisa baca firman. Ini gaya hidup. Tuhan mau ada di dalam kita itu. Bukan hanya keharusan, tetapi gaya hidup lifestyle kita. Dulu saya nggak seperti itu. Sekarang saya harus, karena saya hampir mati. Saya ngalami hampir mati, saudara. Coba bayangkan kalau saya mati waktu itu, masuk neraka. Tapi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya apa? Hidup ini, dalam ini harus berubah. Dalam ini harus berubah, itu kebutuhan. Sampai kepada kekekalan. Kalau hanya masalah berkat, itu hanya sementara. Kalau kita hanya doa-doa minta berkat, minta mujizat, itu hanya sementara. Tetapi kalau berbicara tentang yang dari dalam, itu kebutuhan. Sampai kepada kekekalan. Haleluya. Nah, berbicara tentang yang namanya keinginan. Tidak selalu salah sebetulnya dalam keinginan. Nggak selalu salah. Tetapi ada yang namanya keinginan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi keinginan itu kadang-kala ada yang membuat kita jauh dari Tuhan karena keinginan. Orang yang minta mujizat, nggak dapat mujizat. Orang minta berkat, nggak dapat berkat. Otomatis karena dia udah nggak dapat berkat, nggak dapat apa, sudah berapa kali dia berdoa, mundur dari Tuhan. Karena hanya keinginan. Fokusnya hanya kepada berkat. Fokusnya hanya kepada mujizat. Tidak fokusnya kepada sumbernya. Tidak fokusnya kepada Yesusnya. Sebetulnya kita datang ke ibadat Yesus itu pribadi. Kalau kita sudah ikut Yesus, otomatis segala kebajikan, kemurahan itu akan mengikuti orang-orang benar. Katakan amin. Jadi bukan berbicara tentang masalah keinginan. Dulu saya seperti itu. Kejar berkat. Kejar pelayanan dan segala macam. Kejar apa keajaiban. Dulu saya seperti, tapi sekarang saya mau kejar dalamnya. Supaya saya masuk surga. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di sana dikatakan ada seorang lumpuh. Digotong sama 4 orang. Ada seorang lumpuh digotong sama 4 orang. Itu di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus di situ, di satu rumah itu, ada banyak orang yang sedang mendengarkan Yesus memberitakan Injil. Yesus menyampaikan firman Tuhan. Karena orang lumpuh ini gak bisa lewat, gak bisa datang ke Tuhan Yesus. Karena begitu banyak orang ada di situ. Makanya mereka diberikan akal, saudara. Mereka naik ke atap, lalu mereka bongkar itu atap, lalu mereka turunkan tuh orang lumpuh di tepat di depannya Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Kepengennya orang lumpuh ini, dia dengar perkataan Tuhan, kamu sembuh dari lumpuh kamu. Enggak seperti itu ternyata. Ternyata Tuhan berkata kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Gitu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Seperti itu, saudara. Tapi kenapa dia belum juga disembuhkan? Nah, Tuhan mau seperti ini. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan,
Pasti dia tahu keinginannya Tuhan. Katakan amin. Pasti dia tahu. Orang lumpuh ini, dia kok kenapa ya Tuhan bicara seperti itu? Tetapi kalau dia disembuhkan waktu itu belum disembuhkan dalamnya, sia-sia. Untuk apa disembuhkan lumpuhnya, tetapi dia tidak diampuni dosanya. Nah seperti itu saudara. Mari sama-sama kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak lama lagi akan datang untuk menjemput kita. Mari kita minta sama Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap ikut Yesus. Sekalipun sakit penyakit saya di dalam tubuh saya belum juga sembuh, saya tetap setia sama Tuhan. Saya tetap intim dengan Tuhan. Saya akan terus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau setia dalam hidup kami. Ubah hidup kami Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan kami pasti nyata atas kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Sebentar Pak Alek akan berdoa dan langsung akan doa berkat. Shalom, mungkin ada sedikit tambahan. Saya sebetulnya ucap syukur terima kasih kepada Jimmy mau mati kemarin. Saya jadi turun 7 kilo, stres gara-gara si Jimmy mau mati. Ini di ronsen ini semua paru-paru putih. Putih semua, paru-paru putih. Jadi, waduh, tidak ada tulung lewat lagi. Pak David sudah lewat, Pak Aslam sudah lewat. Waduh, hari ini si Jimmy, istrinya telepon saya sampai nangis-nangis istrinya. Ininya sudah putih semua. Sampai saya stres waktu itu, sekarang puji Tuhan dari 8275 sekarang kilo. Ini gara-gara ini nih semua nih. Gara-gara yang COVID nih. Gara-gara. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Ya, Tuhan berikan mujizat. Masih diberi kesempatan kepada Jimmy untuk belum selesai dia tugasnya, masih melaksanakan tugas lagi ya Jim. Ya, waduh bener Jim, masih ketemu lagi Jim. Bener, ini bukan bohong, paling lama di rumah sakit dia. Bener, maaf, saya mau dia habis 40 hampir 50 juta saya bayar ke rumah sakit TMC. Paling lama dia belum ada COVID dia sudah masuk rumah sakit, heran dia. Aduh, bener Jim ya. Tapi ya memang Jim, Tuhan baik, mujizat terjadi buat Jimmy dan buat kita semua. Amin. Tepuk tangan. Mari kita akhiri ya, kita mari siapkan hati untuk terima berkat dari Bapa. Dengan iman, percaya kita terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Terima berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dengan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima dan percaya kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati, selamat malam. Tuhan baik. Ingat, Tuhan itu baik.